Oke, selamat pagi semuanya, siswa kelas 12 asisten keperawatan. Nah, kemarin Ibu sudah sempat memberikan video tentang sistem saraf ya. Jadi kalian sudah memahami apa itu sistem saraf. Nah, kemarin juga kita sempat ulangan nih. Nilai kalian di IPPD sudah sangat bagus ya. Nah, soal yang diberikan itu adalah oleh soalnya Bu Dewi. Nah, saya lihat nilai kalian sudah sangat bagus banget, sudah ada kemajuan yang sangat bagus ya, nilai kalian tuh nggak ada yang remedi. Nah, kali ini di video kali ini Ibu akan membahas tentang penerapan pemeriksaan penyakit pada sistem saraf. Nah, apa saja sih penyakit-penyakit yang ada pada sistem saraf manusia? Nah, jadi terdapat berbagai jenis kelainan pada penyakit yang menyerang sistem saraf pada manusia. Ada di antara lainnya nanti akan Ibu jelaskan ya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya amnesia. Jadi amnesia merupakan kondisi terganggunya daya ingat yang disebabkan amnesia itu berupa kerusakan otak akibat trauma atau penyakit atau juga penggunaan obat-obatan. Jadi pasien yang terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan atau juga memiliki trauma pada dirinya atau trauma pada otak atau penyakit yang ada dalam otaknya itu bisa menyebabkan yang namanya amnesia. Kemudian amnesia dapat pula terjadi secara spontan, yang umum terjadi mulai usia pertengahan hingga tua. Jadi amnesia itu dapat terjadi secara spontan ya adik-adik, bisa terjadi pada usia pertengahan hingga usia tua. Nah, manifestasi klinis atau gejala klinis yang mungkin muncul pada orang yang dicurigai menderita amnesia yaitu badan terasa lemas, mukanya pucat. Yang kedua, ingatan dan kenangan yang salah, baik ingatan yang baru saja ditemukan atau dari memori asli yang sudah dalam urutan waktu. Kemudian yang ketiga ada gangguan neurologis seperti gerakan yang tidak terkoordinir, tremor dan kejang. Yang keempat itu ada kebingungan atau gangguan orientasi. Nah, penyebab dari amnesia ini terdiri dari penyakit stroke. Jadi orang yang terkena stroke itu bisa juga yang namanya mengalami amnesia. Kemudian peradangan otak yang disebabkan oleh infeksi virus atau reaksi autonom terhadap kanker di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga itu ada kekurangan oksigen di dalam otak. Nah, misalnya mengakibatkan serangan jantung, kemudian stres, pernafasan, atau keracunan karbon dioksida. Jadi penyakit yang terdapat pada sistem saraf itu yang pertama itu adalah amnesia. Nah, yang keempat itu ada penggunaan alkohol dalam jangka panjang. Jadi memicu yang ada yang namanya amnesia. Kemudian ada juga tumor di area otak. Jadi penyakit pada sistem saraf itu sangat banyak sekali ya. Sekarang Ibu membahas tentang amnesia terlebih dahulu. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas penyakit-penyakit apa saja yang dapat menyerang pada sistem saraf. Nah, bagaimana sih pemeriksaan daripada penyakit amnesia ini? Nah, yang pertama itu ada namanya pemeriksaan fisik. Jadi penderita biasanya menunjukkan tingkat kesadaran yang menurun, tekanan darah yang menurun, takikardi, febris, berat badan yang menurun, dan menurunnya nafsu makan. Nah, yang kedua ada yang namanya pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu meliputi pemeriksaan tes darah. Jadi, tes darahnya itu dapat diperiksa untuk menentukan pengobatan seperti apa yang akan diberikan kepada pasien yang mengalami amnesia. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya scan otak. Jadi dideteksi apakah ada pemicu penyakit yang lain seperti stroke seperti itu ya adik-adik.
Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa Ibu berikan. Nanti selanjutnya kita akan membahas lebih banyak lagi, lebih luas lagi tentang sistem saraf di pertemuan kita di kelas ya adik-adik. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat. Nanti kita akan belajar lagi, lebih banyak lagi di kelas, dan semoga USK kalian berjalan dengan lancar ya. Terima kasih sudah mendengarkan video ini dan menyimak video ini. Terima kasih.